Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Bersama saya Leonardo Sirait. Ya, gimana kabarnya buat kawan-kawanku pecinta Sirait Media? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semoga kawan-kawanku semuanya sekarang dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap jaga kesehatan ya, tetap berjuang untuk negeri ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita akan membahas Jokowi bersama Megawati atau PDIP ya. Dari hari ke hari semakin seru aja gitu ya. Banyak banget video yang kontra gitu ya, dan saling singgung menyinggung ya, nyenggol menyenggol ya gitu ya. Apalagi Ibu Megawati sekarang terus menyuarakan, teriak-teriak, bersuara, arahnya kemana kita belum tahu gitu. Banyak juga yang harus dicari tahu gitu, bilang ini bilang itu gitu ah. Khawatir isunya PDI mau diambil sama Jokowi lagi gitu ya. Kemarin Jokowi dibilang adalah dinasti gitu ya. Sekarang Golkar, ketumnya Golkar ini mengundurkan diri, Airlangga Hartarto, dibilang bahwa perbuatannya Pak Jokowi sangat seru untuk diulas, saudara ya. Ini seru sekali. Jadi ada banyak banget yang menurut saya perlu dikulik-kulik kembali gitu. Kita angkat lagi kembali gitu kawan-kawan ya. Jangan lupa ya. Nah, untuk menonton ini teman-teman, saudara-saudara, sediakan segelas kopi dan sebungkus rokok ya, biar lebih enjoy kawan-kawan ya. Ayo kita saksikan dulu video berikut ini. Di sebelum kesini ada siapa itu nggak tahu ngomong, yang namanya apa, mengatakan katanya saya tidak ini sama presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya mah presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode, atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum kok. Mana yang ahli hukum mengatakan? Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh apa tidak. Loh, ini harus diluruskan ini supaya tidak menjadi bola liar di masyarakat. Yuk kita tanya langsung sama Pak Jokowi. Apa benar Pak Jokowi minta perpanjangan jabatan 3 periode? Yuk kita tanya dulu. Pak Jokowi, Ya, apa benar Bapak pernah minta perpanjangan jabatan 3 periode sama Bu Mega? saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Ya. Jokowi jawab langsung ya. Nggak pernah tuh Pak Jokowi minta 3 periode. Masih kurang bukti. Yuk kita tanya lagi sama Mbak Puan. Mbak Puan, apa benar Pak Jokowi pernah minta 3 periode sama Bu Mega, sama Ketua Umum? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Ini anaknya yang membantah ya. Tuh, gimana ini ceritanya? Kapan Pak Jokowi minta 3 periode? Dari Pak Jokowi nggak pernah ngaku. Terus ditanya Mbak Puan juga, Mbak Puan ngomong juga nggak pernah. DPR loh. Jadi kapan ini Bu? Kapan, tahun berapa, bulan berapa Pak Jokowi pernah mengungkapin bahwa dia tuh pernah minta 3 periode? Kapan?
buka-bukaan Bu ke masyarakat biar masyarakat tahu Bu. Videonya kalau hanya omon kayak gitu semua orang juga bisa. Ya, semua bisa. Toh saya sendiri juga bisa kok. Misalkan nih contoh. Misalkan saya ngomong kalau PDIP itu adalah partai terkorup. Oh, Kan bisa aja saya ngomong, tapi kan nggak ada buktinya kan. Nah harus dibuktiin dulu apakah benar partai PDI itu partai terkorup apa enggak. Perlu bukti dulu. Nah begitu juga dengan ungkapan ibu. Kalau ada buktinya ya silakan. Itu gimana sih Bu? Maunya elit-elit politik itu semuanya juga berdamai Bu. Biar masyarakat juga enak gitu. Kalau elit-elit politiknya kayak gini ya gimana masyarakatnya damai gitu. betul. Selalu terprovokasi karena elit politiknya kayak gitu. Ya mohonlah kasih contoh ke masyarakat, kasih contoh ke kita ini cara berpolitik yang benar. Ya itu harapannya supaya Indonesia kita ini tetap damai. Ya ini malah elit-elitnya yang memprovokasi masyarakatnya. Gimana Indonesia bisa maju kalau kayak gini? Nah, harus dibuktiin gitu kan. Ya, terkorup apa enggak perlu bukti dulu. Nah, begitu juga dengan ungkapan ibu. Kalau ada buktinya ya silakan gitu kan. Itu gimana sih Bu gitu. Maunya elit-elit politik itu semuanya juga berdamai Bu gitu. Biar juga enggak gitu. Kalau elit-elit politik kayak gini, ya gimana masyarakatnya damai gitu kan. Ya selalu terprovokasi karena elit politiknya kayak gitu ya. Mohonlah kasih contoh ke masyarakat, kasih contoh ke kita ini cara berpolitik yang benar ya. Itu harapannya supaya Indonesia kita ini tetap damai ya. Ya. Malah elit-elit yang memprovokasi masyarakat, gimana Indonesia ini bisa maju kalau kayak gini. Aduh ya, seperti itu ya. Jadi kalau soal isu 3 periode minta perpanjang jabatan, itu isu-isu yang bergulir begitu saja sebenarnya. Tapi banyak pihak-pihak yang yang istilahnya menjawab bahwa itu tidak benar. Bahkan saat Bu Mega ngomong bahwa Pak Jokowi minta 3 periode, tapi anaknya sendiri ya, yang sebagai ketua DPR RI, yang saat ini ketua DPR RI pada saat ini ya, menjabat gitu kan, mengatakan tidak gitu. Tidak ada Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Jokowi ini pengen 3 periode gitu ya. Jokowi tidak pernah mengatakan ataupun menginginkan gitu ya tiga periode. Itu Puan sendiri mengatakan gitu ya. Pak Jokowi sendiri, orang yang bersangkutan langsung itu juga sudah membantah gitu. Pak Jokowi sendiri membantah omongan-omongan dari pertanyaan-pertanyaan itu. Tidak menginginkan, lebih baik dia di kampung aja bersantai ria, jaga cucu gitu kan. Tidak ingin jabatan 3 periode itu gitu. Karena itu melanggar konstitusi gitu. Dia tidak mau merusak tatanan negara yang sudah dibangun gitu. Itu kan konstitusi. Dan ini sempat kapan gitu isu-isunya yang receh-receh lagi, kembang lagi, naik lagi, kempes lagi gitu ya. Ya, yang menggambarkan ini sebenarnya sangat receh kalau saya bilang. Ini menggambarkan digoreng lagi terus, ini sampai kapan ini habisnya gitu kalau terus-terus para elit politisi ini memberikan sesuatu yang tidak menyejukkan gitu bagi rakyat gitu kan, atau dipertontonkan hal-hal semacam ini, dan ini sangat berbahaya sebenarnya. Jadi tidak ada kedewasaan untuk memajukan bangsa ini dengan cara-cara seperti ini yang tidak bagus. Mari kita saksikan lagi video berikut ini. Jadi gini, Poinnya, kalau Bang. pertanggungjawaban sebagai seorang presiden sudah dipertanggungjawabkan, misalnya tadi Bang Ciko, ini nawacitanya nggak ada yang terlaksana.
ini nawacita kan sudah dari tahun 2014. Faktanya PDI Perjuangan dukung beliau kedua kali tahun 2014. Kemudian waktu itu ada kontestasi, kemudian terpilih. Itu adalah pertanggungjawaban. Pilpres tahun 2019 itu adalah pertanggungjawaban. Nah, nomor 2, kalau kita bicara ini harus tanggung jawab lagi presiden. Enggak ada, itu kita bicara zaman sebelum Undang-Undang Dasar 45 diubah, di amandemen. Pada waktu itu presiden adalah mandataris MPR. Diangkat oleh MPR, tanggung jawab oleh MPR. Bisa saja di akhir masa jabatannya ditolak. Kayak Bung Karno misalnya, ya kan? Pertanggungjawabannya ditolak kan oleh MPR pada waktu itu kan? Gitu. Nah, tapi itu kan Habibie juga tidak diterima gitu. Jadi kalau kita bicara sebagai presiden ada mekanismenya, dan pada hari ini mekanisme pertanggungjawabannya apa? Ya, beliau sudah melaksanakan masa jabatan, selesai, nggak ada. Kalaupun misalnya mau dipanjang-panjang secara politis, terpilihnya Prabowo Gibran adalah bukti bahwa justru rakyat itu puas dengan pertanggungjawaban Pak Jokowi. Gitu loh. Itu. Nah, ini terakhir. Gini. baru segmen 2 udah terakhir, Bang. Saya mencari informasi, Ibu Megawati pernah nggak sebagai presiden minta maaf? Wow. Ada yang tahu nggak? Pernah apa nggak? Bang Ciko sebagai PDI pernah nggak? Bang Ciko dijawab apakah Ibu Mega minta maaf? Tapi nanti ya Bang ya. Jadi Bang Ciko, selamat datang. Kami maafkan Anda terlambat. Oke. Nah, itu jelas terlambat. Iya. Oke. Nah, ini dia poinnya. Pas Bang Ciko datang. Nah, itu biar denger juga. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami itu Pak Jokowi maksudnya ya. Ya, ini ini kan bahasa rangkumannya ini Pak ya. Mohon Jokowi maaf ya, ya. jelaskan ya agak lebih detail ya. Pak Jokowi dan ya, Kiai Ma'ruf. Kami tidak mungkin dapat Apa Kodari juga menyenangkan masuk di semua dalam? pihak. Saya nggak tahu. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi, serta apapun yang ada di dalam. Jadi Pak Jokowi itu minta maaf kalau ada pihak-pihak yang kurang senang, ya. Jadi sebetulnya Pak Jokowi ini sedang minta maaf kepada Bang Ray Rangkuti, gitu kan? Nah, Bang Ray Rangkuti tidak senang kepada Pak Jokowi. Saya tidak mengatakan Soal apa kemudian ketidaksenangannya, tentu itu kan harus diskusi masing-masing, gitu. Bukan, Tapi intinya beliau dalam menjalankan tugas menyadari bahwa ada kelemahan-kelemahan. Nah. Misalnya nih ya, target ekonomi 7% tidak tercapai. Tetapi 5% itu juga di atas rata-rata negara-negara di dunia. Yang ketiga, ya, bahwasanya kemudian ada yang namanya pandemi Covid. Kita bisa lalui dengan baik. Diakui bahwa pandemi ditangani oleh pemerintah dan diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Jadi mohon maaf ya Bang ya, bahwa kalau ada yang tidak puas itu wajar. 3 poin ya? Bang Kodari ada 1 sampai 3 poin. Udah jelas ya Bang ya? Jadi kalau soal anaknya yang dinasti itu tidak termasuk yang diminta maafkan. Iya, sekarang masalahnya di mana Bang? Itu itu Bang Ray langsung mintanya Bang permintaan. Panel silakan. Tuh. Video permasalahan perminta maaf seorang presiden aja jadinya dipermasalahin, apa ya, jadi gonjang ganjing gitu ya. Para elit ini merasa dia paling benar gitu ya, kalau menurut saya gitu. Dia merasa paling benar, paling hebat gitu ya, di bisa bangun Indonesia ini. Bayangkan 250 juta penduduk Indonesia loh, gitu, yang harus diatur gitu sama Presiden Jokowi. Ini para elit ini bisa jadi bangun rumah tangga aja susah gitu. Ada yang cerai, ada yang ini itu ya kan. Ini manusia loh gitu, rakyat gitu loh. Itu ya teman-teman. Jadi saya berpikir bahwa para elit ini harus ngaca lah gitu ya. Jangan langsung mengucap gitu, ini minta maaf seorang presiden, ya wajar menurut saya. Lebih baik minta maaf gitu ya. Harus ada gitu minta maafnya. Kalau enggak ya nggak mungkin, dia nggak mungkin sempurna. Pak Jokowi itu bukan Tuhan gitu kan. Seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Jokowi itu minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, bos. Tapi kenapa yang berisik adalah partai-partai
yang dukung Ganjar dulu gitu kan, PDIP gitu ya. Akhirnya Mr. Q dukun politik ini juga menjelaskan, dan menurut saya ini keren sekali nih. Dia Mr. Q ini menyapu bersih gitu ya, bersih-bersih nih. Harus menjelaskan kepada Bung Ciko ya bagaimana seharusnya dan apa yang dilakukan Jokowi itu ya. Minta maaf ya biasa aja. Uang bagaimana juga. Beliau adalah seorang presiden. Keren itu kata-katanya. Presiden yang dulu nggak banyak ngutang, yang penting rakyat sejahtera. Konsepnya gimana ya? Ini komennya mbaknya ini. Saya ini hidup mulai dari zaman era Soeharto sampai era SBY, era Jokowi, puji Tuhan, alhamdulillah saya masih hidup. Jadi saya bisa membedakan setiap era kepemimpinan masing-masing pemimpin, masing-masing presiden. Dulu saat Pak Soeharto berkuasa, semuanya murah, beneran murah. Beras itu waktu itu masih harga 90, itu sudah beras yang bagus. 90 rupiah per kilo. Zaman Soeharto. Tapi ya gitu, uang susah dicari. Oh, iya. Makanya banyak yang tidak mampu membeli, banyak yang makan tiwul, makan gaplek, makan nasi jagung. Kemudian yang namanya bensin itu cuma 25 per liter, kalau saya tidak keliru. Karena waktu itu juga tidak semua orang punya motor, apalagi mobil. Kemudian apa-apa itu dipajeki. Kalau sekarang kan pada bilang semua dipajeki, pajaknya mahal. Dulu sepeda saya kena kasih pajak. tahu. Waktu saya hidup di era Soeharto, yang namanya TV, sepeda ontel, sepeda pancal, itu aja dipajeki. Kemudian binatang itu dipajeki. Waktu itu saya punya peternakan babi. Itu pun dipajeki. Terus TV, radio, itu semua dipajeki. Kemudian cuma ya bedanya gini. Kalau di era SBY, saya melompat saja di era SBY karena ketika Habibie, Megawati, Gus Dur itu saya tidak begitu merasakan apa-apa ya. Ya tidak miskin ya, tapi juga tidak terlalu susah, tidak terlalu kaya ya. Flat gitu saja. Tapi ketika saya mulai mempunyai usaha sendiri di era Pak SBY, saya berurusan dengan bank. Waktu itu bunga bank itu per tahunnya bisa sampai 33 sampai 35%. Itu bank pemerintah loh, per tahun. Kemudian fasilitas umum itu sangat semrawut. Saya lebih sering menggunakan untuk jarak jauh, saya lebih sering menggunakan kereta api. Itu salah satu contoh ya. Di mana kita itu bisa berkumpul, bercampur jadi satu gerbong dengan yang namanya ayam, yang namanya bebek, belum lagi asap rokok, duduknya serem rawut, banyak yang berdiri. Kalau mau turun di sebuah stasiun pun kita harus jauh-jauh tempat, kita sudah harus berdiri, kalau enggak ke bawah lagi sama kereta api. Itu contoh yang kecil ya. Tetapi ketika di zaman Jokowi ini, semua tertata. Ya, saya sedikit ngiri sebetulnya. Setelah saya tidak berhubungan dengan bank, semenjak di era Pak Jokowi ini saya sudah tidak berhubungan dengan bank karena saya sudah bisa mandiri dengan modal dari usaha saya sendiri. Itu saya ngiri. Sekarang bunga bank, apalagi untuk koperasi ya, usaha kecil dan menengah, yang namanya KUR itu, usaha kredit usaha rakyat, itu cuma 6% per tahun. Bahkan saya dengar-dengar ada yang cuma 0,2 per bulan. Nah itu untuk siapa? Program seperti itu untuk siapa? Untuk mensejahterakan rakyat. Belum lagi dibarengi dengan pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan fasilitas-fasilitas umum. Wah, sekarang naik kereta api jauh lebih nyaman. Jauh lebih nyaman. Belum lagi adanya jalan tol ketika kita naik mobil ya, yang biasanya saya itu dari rumah ke Solo itu bisa sampai 12 jam, paling cepat 10 jam. Sekarang cuma 5 jam. Ke Solo itu dari Jawa Timur. Jadi jangan lagi bermain tentang kata-kata ngutang. Utang negara itu dari zaman Soeharto itu sudah ada. Cuman bedanya kalau di zaman Jokowi, utang itu dirasakan hasilnya oleh rakyat.
Kalaupun pembangunan dulu dikatakan masyarakat tidak makan infrastruktur, nah, siapa yang nyuruh makan aspal? Tapi dengan adanya infrastruktur, jarak yang kita tempuh makin cepat. Betul. Kemudian apa ya? Kebutuhan kita itu untuk misalnya kita Mobilisasi ada mudah. pertemuan dengan klien atau apa, kita bisa dipersingkat waktunya. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan yang lain. Belum lagi kalau sembako yang biasanya membutuhkan 1 hari, ini cuma setengah hari sudah sampai. Jadi buah-buahan atau sayuran atau bahan-bahan yang dikirimkan masih fresh, masih segar. Itu contoh ringannya saja dah. Saya tidak mau bicara tentang yang tinggi-tinggi. Iya, dia cuman hanya seorang presiden manusia yang tidak bisa memuaskan seluruh rakyat Indonesia. Ya. Membanggakan meskipun apa ya namanya? Mayoritas itu senang sama bangga gitu, sama puas gitu sama kinerja Jokowi. Tapi ya masih ada aja kok orang-orang yang tidak suka, tapi ya begitu, mau gimana lagi, karena ada plus minus, ada yang dukung ada yang enggak gitu. Itulah namanya demokrasi gitu ya. Jadi kalau dibilang cemen banget itu minta maaf, gampang banget minta maaf gitu, lebih baik minta maaf gitu. Emang ketumnya PDI pernah minta maaf? Tidak pernah kayaknya sih. Tapi kalau ada, coba kasih lihat videonya kepada saya ya. Nanti coba kita tayangkan kalau memang pernah minta maaf gitu ya. Masalah penjabatannya pada saat itu, saat menjabat gitu ya. Ya gitu. Jadi kita bisa simpulkan, udahlah gitu. Jangan digoreng-goreng lagi permintaan maaf dari Pak Jokowi presiden kita. Yang ada nanti luar negeri menganggap kita remeh lagi gitu kan. Beliau ini kan minta maaf kepada rakyat Indonesia, bukan hanya untuk partai-partai ataupun politisi-politisi, elit-elit politik gitu, bukan ya. Nah, apalagi ini partai-partai yang tidak menerima dia atau mantan partai ya gitu, berkuar-kuar. Nah itu udah kita bisa list lah, bisa kita lihat lah gitu ya. Beliau itu, Pak Presiden itu minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mari kita nonton lagi video berikut ini. Saudara-saudara, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi Presiden Indonesia. Saya adalah anak orang biasa, anak biasa dari Pacitan, yang kemudian menjadi tentara, menteri, dan kemudian dipilih sejarah untuk memimpin bangsa Indonesia. Menjadi presiden dalam landscape politik di mana semua pemimpin mempunyai mandat sendiri, dalam demokrasi 240 juta adalah suatu proses belajar yang tidak akan pernah ada habisnya. Tentunya dalam 10 tahun saya banyak membuat kesalahan dan kekhilafan dalam melaksanakan tugas. Dari lubuk hati saya yang terdalam, saya meminta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan itu. Meskipun saya ingin selalu berbuat yang terbaik, tetaplah saya manusia biasa. Akhirnya, saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada jajaran pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia atas dukungan dan partisipasi saudara-saudara dalam mewujudkan agenda-agenda pembangunan dalam 10 tahun terakhir ini. Dan ini Pak Jokowi. Segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari
bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Ini ada lagi video masih aja ya, persoalan dinasti lagi. Kan gawat, udah lewat gitu masih aja dibilang dinasti. Nah, nggak ada move onnya mereka ini ya. Masih aja dibahas tentang dinasti ini. Udahlah, kita mari berkembang gitu loh, bangun negara kita ini, lihat ke depan untuk masa depan kita, anak cucu kita gitu ya. Next, kita lanjut. Ya, di sini mungkin saya akan ngasih kesimpulan ya. Ya, itulah perbedaan dari permintaan maaf seorang Presiden SBY dan juga Presiden Jokowi. Tadi saya sudah tayangkan. Jadi beliau adalah manusia, beliau memiliki kekurangan karena tidak ada yang sempurna gitu. Yang sempurna itu hanyalah rokok sempurna gitu ya. Ataupun ya Tuhan Yang Maha Esa, hanya milik Tuhan gitu. Kesempurnaan itu gitu ya. Dia tulus, beliau berdua memohon maaf. Ya sudah gitu. Mereka juga akan meluangkan waktu, pikiran, wawasan dan semuanya, energi untuk membangun Indonesia, untuk menjabat di kepemimpinannya gitu kan. Karena tidak ada yang sempurna ketika kita memimpin atau menjadi presiden Republik Indonesia. Di perkantoran, di perusahaan aja ya nggak bisa seperfect itu kawan gitu. Kadang masih ada celah-celah yang harus dibenahi lagi, tapi ya inti dasarnya semuanya terbangun gitu, bukan stuck di situ aja. Kita lihat Indonesia makin maju ya, permasalahannya seperti itu gitu. Nah di politisi ini dipolitisi lagi dan masih menjadi pergonjolan di tanah air kita ini ya. Semoga cita-cita kebangsaan kita, cita-cita rakyat Indonesia, meraih Indonesia emas, kesejahteraan bagi rakyat segera tercapai gitu ya. Udahlah, ayo kita saling menopang gitu ya, biar terlaksanakan itu Indonesia emas itu. Anak cucu kita bisa melihat nanti, oh merasakan gitu loh ya. Semoga menuju Indonesia emas 2045 ini cepat tercapai gitu ya, sesuai dengan 2024 ini gitu ya, 2045 maksud saya, sorry. Rakyat Indonesia kita semuanya saling bahu membahu, saling mensejahterakan dengan cara kita masing-masing, sehingga anak cucu kita nanti mendapatkan hasilnya yang sangat luar biasa ya. Kawan-kawan Sirait Media, komen di bawah apa pandangan kalian tentang video yang sudah saya tayangkan kepada teman-teman yang sudah menikmati. Kawan-kawan bantu juga untuk klik tombol subscribe Sirait Media ya, biar saya Leonardo Sirait ini makin giat lagi bikin video, makin ditampilkan lagi di sini ya. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan kawan-kawanku di Sirait Media. Terima kasih, mohon maaf atas perkataan saya yang mungkin tidak diterima dan sebagainya, tapi yang jelas kalian bisa komen di bawah. Komen di bawah, nanti saya akan baca-baca masukan-masukan dari kalian gitu, dan mungkin bisa jadi saya akan tayangkan gitu ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Salam NKRI, harga mati, jaga selalu perdamaian Indonesia.